Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan min indillah, maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa bersyukur, insyaallah akan semakin makmur. Salawat dan salam senantiasa kita kumandangkan sehari semalam dalam sholat fardu khususnya, tidak kurang dari 11 kali di dalam sholat. Mudah-mudahan disampaikan ke hadapan baginda yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari kita sama-sama menghidupkan suasana pengajian ini dengan membacakan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustad, guru kita Ustad Zainal Arifin, STP, MPD. Dan tentunya para asatid yang hadir di majelis mata hati yang tidak disebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pagi yang cerah ini kita bisa kembali lagi mengikuti kegiatan
kajian Islam Mata Hati. Apa? Mata Hati itu kepanjangan dari apa? Majelis Taklim Hayatan Thayyibah. Mudah-mudahan yang merumuskan nama Majelis Taklim Hayatan Thayyibah dengan akronim Mata Hati pahalanya mengalir. Siapa kalau bukan Al-Ustad Al-Mukarram Ustad Zainal Arifin. Bersyukur kita pada kesempatan ini pula karena kehadiran beliau kita diberikan sedikit bekal ke depannya agar bisa tetap eksis mengikuti kegiatan kajian Mata Hati ini meskipun dalam suasana seperti sekarang. Boleh jadi kita masih diselimuti rasa was-was, masih dibayangi oleh rasa takut. Kenapa? Karena ada pandemik. Ya, virus corona, virus corona. Ada sebuah pantun, boleh berpantun nih. Kalau kemarau ada paceklik. Cakep, gitu dong. Ulangi lagi. Kalau kemarau ada paceklik. Kalau hujan jangan sampai banjir. Gara-gara suasana pandemik tidak sedikit orang menjadi tajir. Kenapa? Karena ketika kondisi seperti ini kadangkala kita merasa gabut. Nah, anak sekarang kan tahu tuh artinya gabut. Apa gabut? Ya, gak butuh katanya, gak ada kerjaan. Akhirnya sedikit-sedikit selfie, sedikit-sedikit update status, diposting. Ada kemarin yang dapat banyak itu, Masya Allah. Ya, tapi harus apa? Jadi catatan buat kita konten-kontennya yang positif. Kalau orang melihat konten positif, kemudian dia melakukan apa yang kita syiarkan, maka kata Ustaz Jenal tadi, kita mendapat kesempatan untuk memetik panen pahala sebanyak orang yang melakukannya. Maka dalam setiap pertemuan kelas tahfidz CB pesantrenan ada di antara firqah anak-anak pesantren Hayatan Thayyibah yang mengulang satu hadis yang menjelaskan tentang apabila perbuatan baik kita lakukan kemudian diikuti orang lain maka pahalanya sebanyak orang yang melakukannya. Ya, coba ada di antara kalian yang hafal hadisnya? Iya. Coba dari Azra. Gimana, Nak? Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nas kana lahu mislu ajriman amila biha la yankusu min ujurihim syai'an. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan salah satu kebiasaan baik dari sunnahku, yaitu berbagi ilmu,
berbagi informasi, ya, berbagi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Fa'amila bihan nasu, lalu diamalkan oleh orang lain, kana lahu mislu ajri man amila bi, ia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang menonton. Kalau dia mengamalkannya, Masya Allah, pahalanya akan berlipat ganda, banyak sekali. Layan kusumin ujurihim syai'a, sama sekali sedikit pun tidak akan berkurang pahala yang pahala bagi pelakunya, juga akan mengalir pahalanya buat orang yang membuat konten positif. Nah, jadi pada saat-saat seperti inilah kita bisa memanfaatkan. Ternyata banyak orang yang mendapatkan hikmah dari pandemik ini jadi tajir, ya. Jadi banyak yang mendapatkan keuntungan, meraup rizki dari Allah. Itulah kita dituntut untuk lebih kreatif. Maka tentu pada saat ini pula Ustadz mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan, partisipasi, dan tentunya dari tim kreatif dari SMA Pesantren Hayatan Thayyibah yang selalu eksis setiap hari Kamis dan hari Sabtu meliput dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan kepesantrenan di channel Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah. Jadi nanti antum semuanya ajak keluarga, kasih tahu ke mamahnya, ke uminya, ke ayahnya, ke abinya, ke teman-teman, bagi. Hei, di Hatoy ada channel loh, channel Hayatan Thayyibah. Yuk kita sama-sama syiar, kita sama-sama belajar. Ya, ketika kita membagi informasi seperti itu, memberikan informasi yang bermanfaat kepada orang lain, insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Imamul Muttaqin, Sayyidul Anam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hadirin rahimakumullah. Bukan hadirin jamaah salat Jumat ya. Hadirin majelis ilmu Matahari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama belajar dari sejarah. Karena sejarah sesungguhnya tidak pernah berdusta kepada kita. Memberikan informasi, memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada kita. Sebagai contoh, dalam satu kitab kita bisa mengkaji kisah-kisah. Misalkan kita ambil saja kisahnya Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi ketika kita disebutkan nama Nabi selain Nabi Muhammad, kita jawab apa? Alaihissalam. Kalau disebut nama sahabat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Kenapa karamallahu wajah? Nah, ini ada sejarahnya. Ini jadi pelajaran juga buat kita. Kenapa untuk Sayyidina Ali itu seringkali kita merasa tercengang atau kaget. Loh, kok beda? Dengan ucapan karamallahu wajah. Menurut hikayat bahwa sahabat Ali ini semenjak beliau balik, maafnya kalau kata-katanya kurang pantas, beliau tidak pernah melihat kepunyaannya, ya. Maka beliau dijaga pandangannya dari hal-hal yang negatif seperti itu.
Ya. Jadi beliau disebut karramallahu wajh. Kalau disebutkan nama orang tua kalian, nama orang tua kita bilang apa? Ghafarallahu lah. Ghafarallahu lahu. Kita biasakan seperti itu. Ketika disebutkan nama guru kita, para ulama dulu, orang-orang soleh dulu, ketika disebutkan orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita kagumi, maka biasa mengucapkan apa? Ghafarallahu lahu atau ghafarallah lahu. Ya, semoga Allah mengampuninya. Oke, kita coba dulu tes ya. Di dalam keseharian kita seringkali mendengar nama-nama guru kita. Pada hari ini hadir di tengah-tengah kita di antaranya Ustadz Samsam. Ada lupa nih, ghafarallahu lah, ya, ghafarallahu lahu. Ustadz Zainal, ghafarallahu lahu. Ustadz siapa lagi? Abdul Qahar, ghafarallahu lahu. Itu harus dibiasakan, ya, jangan lupa. Baik, anak-anakku sekalian, salah satu kisah yang diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin yang sudah ada di tangan kalian adalah kisahnya Nabi Ayub alaihis salam. Nah, udah lupa lagi nih, Nabi Ayub alaihis salam. Di dalam surat Shad ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur 'abdana ayyub idnada rabbahu anni mas'aniya syaitanu binasabin Allah idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Salah satu sifatnya orang mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hati, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan seraya mengucapkan Allah. Wadhkur, dan ingatlah, abadana, hambaku Ayub, idnada rabbahu, ketika ia menghadap kepada Allah bermunajat, anni, ya Allah, sesungguhnya hamba masanya syaitanu, telah dikirim oleh setan, dizalimi oleh setan, ditimpakan oleh setan, binasabin wa adab, dengan penyakit dan kepayahan, dengan kepayahan dan penyakit. Nabi Ayub alaihis salam adalah salah satu nabi yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang mana beliau menderita satu penyakit yang belum pernah ada pada saat itu, sehingga beliau harus dikucilkan bukan saja oleh warga masyarakat pada saat itu, bahkan sama istrinya yang paling setia sekalipun pada saat itu, Romlah
meninggalkan Nabi Ayub. Saking apa? Saking Nabi Ayub menderita satu penyakit, yang mana penyakit itu merupakan wujud daripada hasadnya, irinya, dengkinya iblis dan bala tentara alaihimul laknatullah. Semoga Allah mengutuk iblis dan bala tentaranya, syaitan yang menjadi musuhnya dan musuh kita. Namun Nabi Ayub ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dengan penyakit yang beliau derita, sampaikan sembuh lagi dan oleh Allah diangkat derajatnya. Ini sebuah pelajaran, ini sebuah nasihat. Dalam Al-Quran dikisahkan, jangan hanya sekedar membaca cerita saja, tapi harus mampu kita aplikasikan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Manakala di antara kita menderita satu penyakit, maka lihat orang-orang sebelum kita yang pernah menderita penyakit yang lebih dari itu. Undur ilaman huwa asfala minkum wala tandur ilaman huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi ala. Undur ilaman huwa asfala minkum wala tandur ilaman huwa fawqakum. Lihatlah oleh kamu orang yang ada di bawah kamu. Agar apa? Agar kita pandai bersyukur. Jangan kita melihat orang yang ada di atas kamu, maka itu akan menghapus rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita sakit gigi, maka bilang alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah saya mah seminggu sakit gigi masih mending, nggak diapa-apain sama dokter teh, cuma pulang aja istirahat di rumah. Ada yang begitu? Ada. Ya Allah, saya mah sakit gatal, baru gatal. Alhamdulillah, enggak sampai kemana-mana, meskipun saya harus jalan tertatih-tatih, engke-engkean. Alhamdulillah, banyak orang yang sakit tidak bisa berjalan. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, maka Allah telah menyediakan pahala yang besar, pahala yang luar biasa. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, inna a'dhamal jajama a'dhamal bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu terletak pada ujian yang besar juga. Kalau ujiannya kecil, maka pahalanya kecil. Kalau tantangannya besar, tanjakannya susah, sulit, berat, maka pahalanya juga akan besar, luar biasa. Maka kesabaran itulah yang menjadi penolong ketika kita mendapatkan kesulitan. Ada sebuah pepatah mengatakan as-sabru yu'inu kulla amalin. Kesabaran itu dapat membantu setiap pekerja, memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan. Bahkan dalam satu keterangan, saking beratnya orang, kalau kita kondisinya mungkin saat ini ketika menyebutkan sabar, karena kita tidak merasakan, betul. Tapi ketika kita merasakan sakit gigi,
daripada sakit gigi. Lebih baik sakit hati gitu ya. Kebalik ya. Tapi ketika kita dalam posisi seperti ini, maka ini menjadi bekal buat kita agar kita sadar bahwa sesungguhnya sabar itu sangat berat. Ya, illa alal khashiin, kecuali buat orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah apanya? Kita yakin bahwa apa yang terjadi merupakan ujian dari Allah. Kita tinggal menapakuri apa hikmah di balik semua itu. Apa di balik kejadian tersebut. Dalam satu keterangan Rasul bersabda, "Paman sabara alal musibah, barang siapa yang sabar alal musibah, ditimpa musibah, kutibalahu salasumi'ati darajatin, maka ia akan mendapatkan pahala 300 derajat. Allah catat kebaikan buatnya 300 derajat. Ma baina kulli darajataini, jarak antara dua tingkatan itu kama baina sama'i wal ardi, seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah, 300 tingkatan. Satu tingkatnya jarak antara langit dan betapa hebatnya, luar biasanya pahala orang-orang yang bersabar. Seperti halnya pada hari ini, kita semuanya sedang diuji oleh Allah dengan penyebaran virus apa? COVID ya. COVID itu panjangan dari apa? Coronavirus disease, penyakit menular, corona. Bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kalau menurut para ahli, penyakit seperti ini disebutnya ta'un. Apa? Ta'un. Karena sebagian ulama ada yang mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ta'un itu adalah maradun amun yusibul kasiru minan nasi fi jihatin minal ardi duna sairil jihad. Adalah sejenis penyakit yang menimpa banyak orang di suatu wilayah di permukaan bumi, tidak seluruhnya. Wa yakunu mukhalifan lil mutadi minal amrad fil kasrah wa ghairiha. Penyakit ini berbeda dengan penyakit pada umumnya. Korban jiwa yang ditimbulkan begitu banyak. Wa yakunu nau'an wahidan, dan umumnya penyakit ini spesifik. Jadi sesungguhnya penyakit corona ini dikategorikan menurut para ulama dengan sebutan ta'un. Jadi di zaman dulu pun ta'un sudah ada. Dan corona ini termasuk salah satu wujud daripada penyakit ta'un. Yang mana penyakit ta'un ini akan berbahaya, bahkan lebih berbahaya. Maaf, misalkan saja pada saat dulu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa beliau dikhianati oleh satu kaum, yang mana kaum itu mendatangi beliau untuk dikirim sekitar 70 sahabat penghafal Al-Quran.
Ahlul Quran. Namun ternyata di sebuah tempat namanya Birul Maunah, para sahabat tersebut dibantai habis, dibunuh semuanya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah murka semurka pada saat itu. Sampaikan beliau membaca doa yang kita kenal dengan kunutna nazil. Rasul kemudian ketika sholat membaca Allahumma al'un fulan bin fulan, Allahumma la'an fulan bin fulan, Allahumma la'an fulan bin fulan, yaitu tokoh-tokoh yang berkhianat kepada Rasulullah, membantai para sahabat. Maaf anak-anakku sekalian, tidak bermaksud untuk mengecilkan bagaimana kemuliaannya ahlul Quran, ahlullah, yaitu orang yang membaca, penghafal Al-Quran di hadapan Allah. Manakala kita melihat dampak yang terjadi hari ini akibat dari corona, maka banyak sekali kita hari ini merasakan dampak yang luar biasa. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Banyak orang yang dirumahkan. Sekolah-sekolah ditutup. Yang masuk pun was-was dan khawatir. Karena selalu diawas-awasi. Selalu dipantau. Yang memantau dipantau. Akhirnya seperti lingkaran, saling memantau. Anak-anakku sekalian, nah pada saat itulah kita semuanya menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka di alam dunia ini meskipun dikumpulkan orang-orang pintar, para ahli, profesor, doktor, insinyur, spesialis apapun, ternyata tidak ada yang mampu menolak datangnya kehendak Allah, kodrat dan iradat Allah. Corona atas kehendak Allah bukan? Orang meninggal atas kehendak Allah? Iya. Ada sebagian bahkan yang menyangka hari ini, tentunya kita sepertinya sepakat ya, orang-orang itu takut dengan corona. Kenapa? Karena kita sudah melihat catatan terbaru di Indonesia saja hari ini, kemarin tanggal 11 September 210.940 jiwa yang terkonfirmasi menderita atau terkena virus corona. Jumlahnya sampai 210.000 lebih, hampir 211. Masya Allah, itu jumlah yang sangat banyak sekali, fantastik. Maka tentu kita sebagai hamba Allah harus apa? Harus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih yang kumpul di sini atas dasar keimanan, mindsetnya baik, ketika pikiran kita sehat, ruh kita sehat, maka daya kemampuan imunitas kita juga menjadi kuat. Maka ketika imunitas kita kuat, maka pada saat itulah kita insya Allah yang kumpul di sini, yang hadir di sini dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam satu hadis, meskipun ini hadisnya hadis dhaif, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa rajin ke masjid, rajin mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, ida di mana-mana anzalallahu ahatan minas samai, menurunkan musibah dari langit, suripat,
an ammaratil masjid. Allah akan jauhkan dari orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Siap memakmurkan masjid? Siap dilindungi Allah? Siap? Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh fitnah, dijauhkan oleh musibah, dijauhkan oleh bala dan wabak, dijauhkan oleh perselisihan dan kemungkaran, dijauhkan oleh segala keburukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka seyogyanya kita biasakan berdoa agar kita dijauhkan dari musibah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Doanya gimana? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bisa ya? Doa itu sering kita baca. Disunahkan, dianjurkan kita baca sehari 3 kali. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai. Dengan menyebut zat Allah yang tidak ada satupun baik di langit maupun di bumi yang menjadi ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akan menimpa orang yang membaca tersebut, wa huwas samiul alim. Allah dia yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Nah, anak-anakku sekalian, dibacalah doa tersebut setiap hari. Ya, minimal 3 kali insyaallah. Silakan nanti cari sama kalian doa tersebut, siapa yang menjadi periwayatnya. Mudah-mudahan kita terbiasa. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita punya keyakinan? Ya, setelah kita dengan sendirinya, ketika kita muncul keyakinan, ketika muncul rasa bahwa kita senantiasa dilindungi oleh Allah, maka muncul imunitas kita, maka kita lanjutkan dengan berdoa. Yang pertama doa yang kita baca tadi, dan yang kedua tentu ini dianjurkan pula bagi kita yang suka berdoa ketika sholat, khususnya sholat subuh. Ya, bahkan kalau perlu setiap sholat kita baca yang kita sebut dengan kunut nazilah. Dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syato. Beliau lahir di Mekah tahun 1266 Hijriah atau sekitar 1849 Masehi. Beliau menulis sebuah di dalam kalimat di dalam kitab tersebut, halaman 160 sampai 161 juz pertama. Beliau berkata, wala makana kunutus subhil madhkur awalan thabitan anin nabi sallallahu alaihi wasallam qudima ala hada pamin thamma law arada ahadahuma faqad iktasara alal awal. Maka di mana seseorang melakukan kunut subuh seperti biasa. Gimana kunut subuh? Allahumma hdina fiman hadait. Lanjut, wa afina fiman afait.
wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Doa yang kita panjatkan ada 5 di situ. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Ada yang mengatakan wa qina birahmatika syarra ma qadait. Itu adalah doa. Sementara di bawahnya ada sekitar 7 lagi. Itu adalah pujian kepada Allah. Maka ketika seseorang akan berdoa di dalam sholat untuk mohon kepada Allah agar oleh Allah dijaga, agar oleh Allah dilindungi dari musibah tersebut, datangnya musibah corona, virus corona, maka kudima ala hada famin sama law arada ahaduhuma faqat iktasara alal awal, maka lebih baik kita mengambil doa yang sudah disebutkan tadi. Bisa dipahami ya? Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, berilah kami petunjuk seperti Engkau berikan petunjuk kepada orang-orang sebelum kami, agar terhindar dari bahaya virus corona yang Engkau utus sebagai tentaramu ke bumi Indonesia khususnya dan ke seluruh tanah-tanah yang ada di muka bumi. Engkau selamatkan orang-orang sebelum kami dari virus corona atau musibah yang lain. Sebetulnya ketika kita berdoa Allahumma hdina fiman hadait, maka secara otomatis hati kita pun tertaut dengan apa yang kita minta. Hidayah atau petunjuk. Dari asrama kalian datang ke masjid. Ada berapa jalan dari asrama ke masjid? Jalan kemana saja? Jalannya dari pintu kalian banyak. Ada jalan yang tembusnya ke dapur, ke gor. Kemudian ada yang naik tangga. Dari naik tangga pun ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang lurus. Kalau kalian jalannya ke dapur, kira-kira nyampe enggak ke masjid? Nyampainya kapan? Beres makan jam berapa kira-kira? Tapi karena ketika kalian jalan ke dapur, kemudian dipanggil sama teman, sama Paiza, Gam, sekarang ada pengajian, ada kajian di masjid, jangan lupa sudah siang nih, cepat makannya. Maka kemudian Agam makan segera, setelah selesai langsung ke masjid. Kalau tidak diingatkan sama Raihan Paiza, kayaknya nih Agam bisa-bisa ke gor main. Tapi karena ada dari Paiza diingatin, maka kemudian Agam ke masjid. Nah, itu yang disebut dengan petunjuk hidayah. Ya. Nah, jadi selamat, akhirnya selamat. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita meminta, ya Allah berikanlah aku kesehatan, sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada orang-orang sebelum kami yang menderita sakit. Sakit apapun, termasuk sakit diakibatkan oleh corona. Allahumma, terus selanjutnya apa? Watawal lana fiman
tawallait, ya Allah, tolonglah kami sebagaimana Engkau telah menolong orang-orang sebelum kami. Diselamatkan dari orang-orang yang zalim, diselamatkan dari musuh-musuhmu. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran siapa? Firaun. Nabi Ibrahim diselamatkan dari Raja Namrud. Nabi siapa lagi? Isa diselamatkan dari tentara Rum. Nabi Muhammad diselamatkan dari kafir-kafir Quraisy. Dan kita pada saat ini pun memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami, tolonglah kami, lindungilah kami di dalam hati ini ketika kita berdoa dari bahaya musibah yang terjadi saat ini dan setelah. Nah gitu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya apa? Wa barik lana fima a'tait, ya Allah, berikanlah keberkahan dari setiap rizki yang telah Engkau karuniakan kepada kami sebagaimana Engkau telah berikan keberkahan kepada orang-orang soleh sebelum kami. Coba tujuan hidup apa? Ya, mencari keberkahan. Ya, mencari keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Ilmu berkah, umur berkah, harta berkah, ya, keluarga yang berkah. Kita meminta kepada Allah keberkahan. Nah, pada saat itu kita meminta kepada Allah. Terus wakina syarrama qadait, ya Allah, lindungilah kami daripada keburukan apa-apa yang telah Engkau turunkan, apa-apa yang telah Engkau putuskan, apa-apa yang telah Engkau jadikan musibah itu terjadi pada saat ini. Nah, itu adalah doa yang kita baca ketika apa? Terjadinya kunut nazilah. Ini sangat dianjurkan ketika kita sholat, manakala kita tidak bisa membaca dengan doa kunut yang khusus. Sebetulnya boleh kita membaca doa dengan apapun, seperti yang kalimat berikutnya Ustadz baca ya. Wala yata'ayyanu kalimatul kunut, tidak ada kalimat-kalimat kunut yang khusus. Ya, tidak ada kalimat-kalimat kunut yang khusus, asal diniatkan. Fayajizi'u anha ayatun. Bahkan bisa kunut itu dengan membaca satu ayat. Tadammanat du'an in qasodahu kat akhiril Baqarah. Seperti kita membaca surat terakhir Al-Baqarah. Gimana surat terakhir? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kena waktu ya, kita percepat. Wa kadzalika, dan demikian juga doa mahdin. Doa apa saja? Ya, walau ghairu ma'sur, meskipun doa itu tidak dari Nabi. Misalkan Allahumma anfa'anal gola wal bala wal waba wal riba wal munkar wal taun was syadaida wal mihan wasuyufal mukhtalifa ma dhahara min hawa ma batan fi baladina hada Indonesia wa min budan muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Kurang lebih seperti itu. Boleh kita baca doa kunut apapun, tapi kita harus berniat pada saat itu melakukan kunut. Guru kita berkata, walladhi yattajihu anal qanit linazilah yati bikunit subuh. Maka menurut guru kita Syekh Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syatta ini, bahwa kunut ketika datangnya satu musibah maka cukup dengan kunut subuh. Sumayuh tamu bisu'ali rafidzalika nazilah, lalu dia menutup dengan doa tertentu khusus dengan atau akibat dari musibah yang terjadi tersebut. Ya, itu salah satu referensi yang kita pergunakan manakala kita
melakukan kunut nazilah. Kunut apa? Kunut nazilah. Maka sangat pas ya suasana seperti hari ini ketika kita melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya ya. Ibadah sholat yang paling tinggi, ibadatul badan abdolu ibadul badan. Jadi sholat itu adalah ibadah badan yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita melaksanakan sholat dalam kondisi kita melaksanakan ibadah yang paling utama, kemudian kita melaksanakan doa, di antaranya dengan melaksanakan kunut nazilah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari musibah khususnya corona saat ini. Mudah-mudahan corona segera pergi, segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas lagi sebagaimana biasa. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali itu saja anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat Ustadz, umumnya buat kalian semua, buat kita, buat siapa saja yang bisa menyimak ulasan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama di channel Hayatan Thayyibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Tapi kita baca ikuti setelah Ustaz ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma na'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.